なんかすでに始まってる。はい、お疲れ様。ままだと将来子供が産めない。Halo para kaum lebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau jangan-jangan masih mikirin hutang kalian yang belum lunas? Oke, kali ini Jadix TV akan membahas alur sebuah cerita anime yang berjudul The Frog. Daripada berlama-lama dan membuat kuota kalian habis, mari kita gaskuy. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay I'm on the way right now. I'm making plays right now. Cerita kali ini diawali oleh seorang tokoh yang bernama Kazama Kenji. Kenji adalah seorang siswa yang menyukai perkelahian seperti belandalan, dan hal itulah yang membuat Kenji menjadi sangat ditakuti di sekolahnya. Dan hingga suatu hari Kenji tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah seorang perempuan dari sebuah klub pengembangan game. Dan nama dari perempuan itu adalah Roka. Dan dari pertemuan itu akhirnya membuat Roka menjadi sedikit tertarik dengan Kenji. Selain itu juga Roka pun berencana memasukkan Kenji ke klubnya. Lalu hingga suatu ketika ada sebuah kejadian di mana dalam kejadian itu Kenji tidak sengaja masuk ke ruangan klub Roka. Sehingga Roka yang melihat kejadian itu pun meminta Kenji untuk masuk ke dalam klubnya. Mendengar hal itu Kenji langsung menolaknya karena Kenji tidak suka dengan kegiatan sekolah. Roka yang mendengar hal itu pun tidak pantang menyerah begitu saja, dan Roka pun terus memaksa Kenji untuk masuk ke dalam klubnya. Karena dipaksa oleh Roka, Kenji akhirnya langsung lari menjauh dari klub milik Roka. Melihat Kenji yang melarikan diri dari ruangannya, Roka pun menyuruh teman-temannya untuk menangkap Kenji. Lalu setelah cukup lama berlari, Kenji pun kelelahan. Setelah melihat itu, Roka langsung mengurung Kenji dengan alatnya. Akan tetapi Kenji tidak menyerah begitu saja dan mencoba meloloskan diri dari alat itu. Dan akibat dari tindakannya itu, Kenji hampir saja terjatuh dari tempat itu. Tapi untungnya Roka menolong Kenji sehingga Kenji tidak jadi terjatuh. Setelah melihat Roka yang menolong dirinya, Kenji merasa berhutang budi pada Roka. Kenji langsung menerima tawaran Roka, yaitu bergabung dengan klubnya. Lalu semenjak saat itu Kenji resmi menjadi anggota klub milik Roka. Keesokan harinya Kenji memutuskan untuk jalan-jalan ke sebuah taman. Lalu saat Kenji berada di taman itu, Kenji akhirnya tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Takao. Takao adalah seorang pemimpin dari sebuah klub yang dimana klub Takao itu adalah rival dari klubnya Roka. Lalu Takao meminta Kenji untuk keluar dari klub milik Roka. Hal itu disebabkan karena Takao ingin membubarkan klub milik Roka. Mendengar hal itu Kenji langsung menolaknya karena Kenji masih ingin mengenal klub milik Roka. Setelah mendengar hal itu Takao pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Takao juga tidak mungkin memaksa Kenji. Namun akibat pertemuan itu Kenji pun akhirnya mulai menjadi akrab dengan Takao. Keesokan harinya Kenji pun langsung meminta Roka dan teman-temannya untuk menjelaskan mengenai Takao. Mendengar hal itu teman-teman Roka pun langsung menjelaskan kepada Kenji bahwa sebenarnya Takao adalah sahabat baik Roka. Namun karena mengetahui bahwa Roka juga membuat klub yang sama dengan Takao, akhirnya Takao pun malah membenci Roka. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba saja Takao langsung datang menemui mereka dan Takao pun menyuruh mereka untuk membubarkan klub mereka itu. Mendengar hal itu teman-teman Roka pun langsung marah. Lalu setelah itu mereka pun menjahili Takao. Akibat ulah teman-teman Roka itu, Takao pun akhirnya langsung marah dan menantang klub milik Roka untuk bertanding dengan klubnya di acara festival sekolah mereka, yang dimana pertandingannya adalah kedua klub harus mengumpulkan pengunjung sebanyak mungkin, dan klub yang paling banyak pengunjungnya akan menjadi pemenangnya. Selain itu juga Takao mengatakan apabila klubnya menang maka Roka dan teman-temannya harus masuk ke dalam klubnya, dan apabila klubnya kalah maka klub Roka boleh meminta apa saja kepada klubnya. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Roka pun dengan terpaksa menerima tantangan Takao itu. Singkat cerita, acara festival pun tiba. Lalu pertandingan mereka pun dimulai.
Kemudian selama acara itu ternyata klub Roka lebih banyak pengunjungnya. Hal itu disebabkan karena klub Roka tidak membuat game, mereka malah membuat sebuah taman hiburan gratis yang pada akhirnya membuat klub Roka banyak pengunjungnya. Selain itu Kenji pun mengajak Takao untuk mencoba taman hiburan mereka itu. Lalu selama berada di taman hiburan itu Kenji berusaha untuk memperbaiki hubungan Roka dengan Takao. Lalu berkat usaha Kenji itu Takao dan Roka pun akhirnya mulai akrab kembali. Setelah itu acara festival berakhir dan klub Roka pun menjadi pemenangnya. Namun ketika klub Roka menang, mereka tidak meminta apa-apa kepada klub Takao dikarenakan mereka hanya ingin memperbaiki hubungan Roka dan Takao. Lalu semenjak saat itulah kedua klub itu akhirnya menjadi akur dan selain itu Takao akhirnya sering mengunjungi klub Roka. Karena Takao ingin selalu bertemu dengan Kenji dan ternyata Takao sudah ada perasaan dengan Kenji, sehingga membuat Takao selalu berusaha untuk mengambil perhatian Kenji, sehingga Roka yang melihat kejadian itu pun menjadi cemburu. Karena Roka ternyata ada perasaan ke Kenji sehingga membuat Roka pun berusaha untuk menyayangi Takao untuk mengambil perhatian Kenji, yang pada akhirnya membuat mereka pun menjadi bersaing untuk mendapatkan perhatian Kenji. Lalu pada suatu hari Kenji pun akrab dengan seorang wanita yang juga merupakan teman sekelasnya yang bernama Purnapuri. Dan Purnapuri juga ada perasaan dengan Kenji karena Purnapuri menyukai sifat Kenji yang selalu saja membantu teman-temannya. Pada suatu hari tanpa sepengetahuan teman-temannya, Takao pun mengajak Kenji untuk pergi jalan-jalan dengan dirinya. Aslinya Takao ingin mengajak Kenji untuk kencan, namun karena dirinya sangat malu, ia cuma mengatakan ke Kenji untuk jalan-jalan saja. Mendengar hal itu, Kenji pun menerima tawaran itu, lalu pada keesokan harinya, mereka pun pergi untuk berjalan bersama. Walaupun awalnya sedikit kacau dikarenakan Takao yang mengajak Kenji untuk pergi mengantri game bersamanya karena game yang mau ia beli lagi rilis hari itu. Kenji yang mengetahui itu langsung jengkel ke Takao. Walaupun begitu Kenji tetap memutuskan untuk menemani Takao karena walaupun Kenji merupakan seorang berandalan, Kenji sangatlah menghormati perasaan teman-temannya. Setelah melakukan hal itu, mereka pun langsung melanjutkan jalan-jalan mereka dan akhirnya kencan mereka pun selesai. Walaupun sudah pergi berdua dengan Takao, akan tetapi Kenji masih belum memiliki perasaan kepadanya. Hal itu disebabkan karena Kenji merupakan seorang yang sangat polos atau tidak mengerti tentang dunia percintaan. Sebab Kenji sejak kecil memang hanya mengenal dunia pertemanan dan persahabatan saja. Lalu pada keesokan harinya adik Kenji yaitu Noi memutuskan untuk menyelidiki klub kakaknya. Sebab Noi sangat penasaran dengan klub kakaknya itu, yang pada akhirnya membuat Noi mengenal Roka dan Takao. Walaupun pada awalnya hubungan mereka tidak begitu akrab, namun karena usaha mereka yang ingin mendekati adik Kenji dan berkat usaha mereka itu pada akhirnya mereka mulai akrab dengan Noi. Lalu suatu hari teman-teman Roka pun dapat sebuah pesan dari mantan ketua OSIS yaitu Tama, yang dimana pesan itu mengatakan bahwa Kenji sedang disandra di ruang kelas mereka. Roka dan teman-temannya yang mengetahui hal itu pun akhirnya tanpa pikir panjang langsung berangkat untuk menyelamatkan Kenji. Selain itu juga Takao pun langsung bergerak membantu mereka setelah mereka sampai di ruangan. Setelah mereka sampai di ruangan itu, Tama pun langsung menyapa mereka, lalu mereka pun meminta Tama untuk membebaskan Kenji. Mendengar hal itu, Tama pun langsung mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menyandra Kenji, sebab ia hanya memancing anggota klub Roka saja agar mau menemuinya. Sebab ia ingin berbicara dengan anggota klub milik Roka. Lalu Tama pun langsung memerintah mereka semua untuk membubarkan klub itu. Hal itu disebabkan karena Tama merasa sangat terganggu dengan kehadiran klub Roka itu yang dianggap sebagai klub yang tidak berguna saja. Selain itu Tama juga mengatakan apabila mereka tidak menuruti perintahnya maka mereka harus mengalahkan dia dan teman-temannya dalam sebuah permainan, dan jika mereka bisa menyelesaikan maka klub mereka tidak akan dibubarkan. Kenji yang mendengar hal itu pun langsung menerima tantangan tersebut dikarenakan Kenji benci dengan Tama yang selalu merendahkan klub mereka. Lalu setelah itu mereka pun langsung berunding mengenai permainan yang akan mereka mainkan. Setelah cukup lama berunding, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memainkan sebuah permainan buatan Takao, yang dimana dalam permainan itu para pemainnya akan dibagi menjadi dua kelompok. Lalu para pemain harus membuat sebuah pertanyaan dalam ponsel mereka. Kemudian setelah itu mereka harus berusaha mengambil ponsel lawan mereka serta menjawab pertanyaan yang ada di ponsel lawan.
Dan jika apabila jawabannya benar, maka pemain itu sudah mengalahkan lawan itu. Setelah itu permainan mereka pun dimulai, dan selama permainan itu semua teman-teman Tama pun akhirnya berhasil dikalahkan. Namun sayangnya Tama masih belum bisa dikalahkan dikarenakan Tama merupakan petarung yang sangat hebat. Walaupun begitu, Kenji tidak menyerah begitu saja, dan teman-temannya masih terus berusaha melawan Tama. Lalu karena merasa tidak kunjung berhasil, mereka pun langsung menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan Tama. Dan akhirnya berkat rencana mereka itu, mereka pun berhasil mengalahkan Tama. Setelah itu Tama dan teman-temannya pun kalah dalam pertandingan itu. Dan setelah kejadian itu, Tama juga sering bermain dan mengunjungi klub mereka karena Tama ingin mengenal klub mereka itu, sehingga membuat Tama menjadi akrab dengan Kenji dan teman-temannya, yang pada akhirnya membuat klub mereka menjadi bersemangat dan ceria kembali. Dan sekian alur cerita itu, dimana tema alur cerita anime yang sangat menyenangkan ini. Oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru bukan? Kalau menurut saya sih seru, dikarenakan kita bisa diperlihatkan tentang persahabatan yang begitu erat. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe agar channel Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Oke, segitu saja buat hari ini. See you next time. Jadix, bye.